Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil studi kami. Yang hal ini akan dijelaskan oleh Mas Agim. Kepada Mas Agim dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan RPP kami, yaitu yang bermateri tentang jaringan komputer dan internet. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Muhammad As'ad Samsul Arifin, yang kedua adalah Muhammad Gimnastiar Mursyid, yang ketiga Haryadi, yang keempat Eni Lestari, yang kelima Khulud Fatimah, yang keenam Rizky Anggraini, yang ketujuh Adin dan yang kedelapan adalah Nurul Hasanah. Dan untuk dosen pengapunya yaitu Bu Usnatul Amalia MPD. Rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikannya yaitu SMK, yang dimana yang kami ajar yaitu kelas 10 pada semester ganjil dengan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kemudian kompetensi dasar yang kami ambil yaitu 3.2, waktunya yaitu 12 JP, 6 pertemuan, setiap satu pertemuannya itu 2 kali 45 menit. Tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Kompetensi intinya yaitu pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan prosedur pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dan untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menerapkan perakitan komputer, 4.2 yaitu merakit komputer. Tujuan pembelajaran dari RPP kali ini yaitu yang pertama, jelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Yang kedua, menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Yang keempat, menerapkan prosedur K3 perakitan komputer. Yang kelima, melakukan perakitan komputer sesuai standar industri. Dan yang keenam, membuat laporan perakitan komputer. Dan untuk materi pembelajarannya terdapat pada Google Classroom. Dan untuk alat media sumber pembelajaran yang kami gunakan yaitu yang pertama PowerPoint, kedua Classroom, dan untuk evaluasinya yaitu menggunakan Gform, terus internet, smartphone atau laptop. Dan sumber belajarnya yaitu e-book dasar komputer. Model atau metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu pendekatan saintifik, pembelajaran kooperatif learning dengan metode problem-based learning. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran akan dijelaskan oleh Mbak Adin. Padanya saya silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan yang pertama. Materi pokok dasar pendahuluan memimpin doa. Pada meminta seorang siswa untuk memimpin doa.
lalu mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan untuk diperlukan, misalnya buku siswa. Kemudian meminta siswa untuk menanyakan kesulitan mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Lalu meminta siswa untuk memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul. Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa atau memberikan scaffolding untuk menyelesaikan masalah tersebut. Memberikan jawaban yang benar. Kemudian guru memotivasi siswa dengan cara memberikan gambaran tentang dasar-dasar komputer. Kemudian dorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis, siswa diajak memecahkan masalah mengenai apa saja yang menjadi dasar komputer. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu dasar-dasar pada komputer. Dalam inti kegiatan fase 1, orientasi siswa pada masalah. Guru mengajukan masalah yang tertera pada lembar aktivitas siswa dengan bantuan teknologi. Guru meminta siswa mengamati atau membaca, memahami dan menganalisis masalah secara individu dan mengajukan hal-hal yang dipahami terkait masalah yang disajikan. Yang ketiga, jika ada masalah, guru mempersilahkan siswa lain untuk memberikan tanggapan. Bila diperlukan, guru memberikan bantuan secara klasikal melalui pemberian scaffolding. Yang keempat, guru meminta siswa menuliskan pendapat dengan menggunakan bahasa sendiri, yaitu mengidentifikasi pada masalah yang ada pada bagaimana solusi tersebut. Ada yang siswa belajar minta membentuk pokok yang direncanakan oleh guru. Lalu yang kedua, guru membagikan lembar aktif siswa yang berisikan masalah dan pemecahan serta meminta sekolah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru berkeliling siswa kerja, mati dan menemukan kesulitan yang dialami siswa. Serta memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya hal-hal yang kami. Yang keempat, memberi bantuan berkaitan dengan kesulitan yang oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, meminta siswa permasalahan yang biasa atau pada hardware dan memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Agar bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan masalah yang diberikan sesuai AS yang dibagikan oleh guru. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang pertama, hubungan berdasarkan data atau informasi yang terdapat dalam permasalahan yang diberikan. Yang kedua, guru meminta siswa agar mendiskusikan proses penyelesaian permasalahan yang diberikan bila siswa belum mampu menyelesaikannya. Guru kemudian memberikan scaffolding agar siswa memiliki ide atau penyelesaian masalah tersebut. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Yang kedua, guru berkeliling mencermati siswa bekerja menyusun laporan hasil diskusi dan memberi bantuan bila diperlukan. Yang ketiga, guru meminta siswa menemukan perwakilan kelompok secara musyawarah untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Untuk fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta semua kelompok bermusyawarah untuk menentukan satu kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara runtun, sistematis, santun, dan hemat waktu. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada siswa dari kelompok penyaji untuk memberikan penjelasan.
Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok yang penyaji dengan sopan. Keempat, guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban kelompok menyaji serta masukan dari siswa yang lain dan membuat kesepakatan bila jawaban yang disampaikan siswa sudah benar. Yang kelima, guru memberi kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai jawaban berbeda dari kelompok penyaji pertama untuk komunikasikan hasil diskusi kelompoknya secara rutin, sistematis, santun, dan hemat waktu. Apabila ada lebih dari satu kelompok, maka guru minta siswa bermusyawarah menentukan urutan penyajian. Keenam, guru mendorong agar siswa secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, siswa bekerja di kelompok, guru dan mendorong semua untuk terlibat di dan mengarahkan yang baik. Menentukan diskusi yang baik untuk mempresentasi diskusinya ke depan kelas, sementara kelompok lain menanggapi dan apa yang lalu guru mengumpulkan semua hasil diskusi setiap kelompok dan guru rasa pada kesimpulan ini tertulis. 11, guru memberi beberapa soal kuis mengevaluasi pemahaman konsep siswa. Untuk kegiatan yang pertama, guru meminta siswa agar memberikan kesimpulan tentang kegiatan pelajaran hari ini. Guru memberikan tugas PR kepada siswa dan memberikan pesan agar tetap giat belajar. Kemudian guru mengizinkan pembelajaran di ruangan kelas. Sekian pembahasan dari materi pertama. Itu pertama. Baru akan dilanjutkan oleh materi kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan pertemuan yang kedua, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Itu pendahuluan. Yang pertama, memimpin doa, meminta seorang siswa untuk memimpin doa. Yang kedua, mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, misalnya buku siswa. Yang ketiga, meminta siswa untuk menanyakan kesulitan mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Yang keempat, meminta siswa untuk memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul. Yang kelima, memberikan penguatan terhadap jawaban siswa atau memberikan scaffolding untuk menyelesaikan masalah tersebut, apabila tidak ada siswa yang memberikan jawaban yang benar. Nomor 6, yang keenam, guru memotivasi siswa dengan cara memberikan gambaran tentang materi yang akan diajarkan pada hari ini. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Inti 1, peserta didik mengakses materi dan video pembelajaran tentang arsitektur dan organisasi komputer yang terdapat pada Google Classroom. Yang kedua, peserta didik menelaah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran tentang fungsi dan struktur komputer. Fase 2, mengorganisasikan siswa belajar. Guru membagi peserta didik dalam kelompok untuk berdiskusi. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 1. Guru membimbing peserta didik saat melakukan penyelidikan individu melalui kelompok diskusi. Yang kedua, peserta didik bersama kelompoknya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajarkan pada materi fungsi dan struktur komputer. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta peserta didik untuk mengomunikasikan dan menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi. Fase yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh siswa. Penutup, guru meminta siswa agar memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan tugas PR kepada siswa dan memberikan pesan agar tetap giat belajar. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan meninggalkan ruangan kelas. Pertemuan ketiga akan dilanjutkan oleh Rizky Anggraini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk pertemuan yang ketiga dengan materi pokok, prinsip, dan cara kerja komputer. Pendahuluan yang pertama, memimpin doa atau meminta seseorang siswa untuk memimpin doa, lalu mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, misalnya buku siswa. Kemudian meminta siswa untuk menanyakan kesulitan mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Lalu meminta siswa untuk memberikan tanggapan terhadap kesulitan yang muncul. Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa atau memberikan scaffolding untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila tidak ada siswa yang memberikan jawaban yang benar. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk inti, fase yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Guru meminta siswa untuk memahami materi yang telah diberikan melalui Google Classroom. Fase yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar. 1. Guru mengkoordinasikan siswa untuk membuat kelompok. Yang kedua, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mendiskusikan bersama-sama tentang cara kerja pada komputer. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru meminta siswa agar mendiskusikan proses penyelesaian masalah yang diberikan. Bila siswa belum mampu menyelesaikan, guru kemudian memberikan scaffolding agar siswa memiliki ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil diskusi secara sistematis. 2. Guru berkeliling mencermati siswa bekerja, menyusun laporan hasil diskusi, dan memberikan bantuan bila diperlukan. Yang ketiga, guru meminta setiap kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dengan menggunakan PPT. Fase yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pencegahan masalah. 1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa dan kelompok penyaji untuk memberikan penyelesaian tambahan dengan baik. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok penyaji dengan sopan. Yang ketiga, guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban kelompok penyajian serta memasukkan dari siswa yang lain dan membuat kesepakatan bila jawabannya yang disampaikan siswa sudah benar. Yang keempat, guru mengumpulkan hasil diskusi tiap kelompok. Yang kelima, guru memberikan beberapa soal kuis untuk mengevaluasi pemahaman konsep siswa. Penutup. 1. Guru meminta siswa agar memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kedua, guru memberikan tugas PR kepada siswa dan memberikan pesan agar tetap giat belajar. Yang ketiga, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan meninggalkan ruangan kelas. Sekian presentasi untuk pertemuan ketiga dan akan dilanjutkan untuk pertemuan yang keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat, materi pokok, anatomi, dan bagian-bagian perangkat keras. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan yang pertama, memimpin doa, meminta seorang siswa untuk memimpin doa. Kemudian mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, misalnya buku siswa. Yang ketiga, meminta siswa untuk menanyakan kesulitan mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Yang keempat, meminta siswa untuk memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul.
5. Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa atau memberikan scaffolding untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila tidak ada siswa yang memberikan jawaban yang benar. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian kegiatan inti. Fase 1. Orientasi siswa pada masalah. Guru meminta siswa untuk memahami materi yang telah diberikan melalui Google Classroom. Kemudian fase kedua, mengorganisasikan siswa belajar. Guru membagi peserta didik dalam kelompok untuk berdiskusi. Kemudian fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membimbing peserta didik saat melakukan penyelidikan individu melalui kelompok diskusi. Kemudian peserta didik bersama kelompoknya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan pada materi. Kemudian fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta peserta didik untuk mengomunikasikan dan menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi. Yang terakhir fase 5, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir kegiatan penutup. 1. Guru meminta siswa agar memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian guru memberikan tugas PR kepada siswa dan memberikan pesan agar tetap giat belajar. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan meninggalkan ruangan kelas. Sekian dari pemaparan pertemuan 4, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertemuan Baik, saya akan menjelaskan dari pertemuan kelima, materi pokok alat kerja perakitan komputer. Kegiatan pendahuluan. 1. Memimpin doa, meminta seorang siswa untuk memimpin doa. 2. Mengecek kehadiran siswa dan meminta untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, misalnya buku siswa. 3. Meminta siswa untuk menanyakan kesulitan mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Kemudian meminta siswa untuk memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul. 5. Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa atau memberikan scaffolding untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila tidak. Inti fase 1, orientasi siswa. Orientasi siswa pada masalah. Guru meminta siswa untuk memahami materi yang telah diberikan melalui Google Chrome. Fase 2, mengorganisasikan siswa belajar. Guru membagi peserta didik dalam kelompok untuk berdiskusi. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 5. Guru membimbing peserta didik saat melakukan penyelidikan individu melalui kelompok diskusi. 6. Peserta didik bersama kelompoknya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan pada materi. 4. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta peserta didik untuk mengomunikasikan dan menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi. Pemecahan guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh siswa. Penutup. 1. Guru meminta siswa agar memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. 2. Guru memberikan tugas PR kepada siswa dan memberikan pesan agar tetap giat belajar. 3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran meninggalkan ruangan kelas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh
pemateri 6. Pertemuan 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 dengan materi pokok cara melakukan perakitan komputer. Pendahuluan. 1. Memimpin doa atau meminta seseorang siswa untuk memimpin doa. 2. Mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, misalnya buku siswa. Meminta siswa untuk menanyakan kesulitan mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Meminta siswa untuk memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul. Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa atau memberikan scaffolding untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila tidak ada siswa yang memberikan jawaban yang benar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan inti, fase 1, orientasi siswa pada masalah. Guru meminta siswa untuk memahami materi yang telah diberikan melalui Google Classroom. 2. Peserta didik menelaah, memperhatikan, dan menyimak video pembelajaran tentang cara melakukan praktikum komputer. Fase 2. Mengorganisasikan siswa belajar. Guru mengkoordinasikan siswa untuk membuat kelompok. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mendiskusikan bersama-sama tentang cara melakukan perakitan komputer. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru meminta siswa agar mendiskusikan proses penyelesaian permasalahan yang diberikan. Bila siswa belum mampu menyelesaikan, guru kemudian memberikan scaffolding agar siswa memiliki ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Guru berkeliling mencermati siswa bekerja menyusun laporan hasil diskusi dan memberikan bantuan bila diperlukan. Guru meminta setiap kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dengan menggunakan PPT. Fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari kelompok penyajian untuk memberikan penjelasan tambahan dengan baik. Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok penyajian dengan sopan. Guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban kelompok penyaji serta masukan dari siswa yang lain dan membuat kesepakatan. Bila jawaban yang disampaikan siswa sudah benar. Guru mengumpulkan hasil diskusi tiap kelompok. Guru memberikan beberapa soal kuis untuk mengevaluasi pemahaman konsep siswa. Penutup. Guru meminta siswa agar memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan tugas PR kepada siswa dan memberikan pesan agar tetap giat belajar. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan meninggalkan ruang kelas. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu penilaian hasil belajar dari pertemuan 1 sampai yang ke-6. Untuk pertemuan 1 sampai ke-6 itu hampir sama, yaitu penilaian sikap. Teknik penilaiannya dari sikap, bentuk penilaiannya lembar pengamatan, istilahnya itu jurnal. Kemudian di penilaian pengetahuan, tesnya yaitu pilihan ganda dan esai. Kemudian untuk penilaian keterampilannya yaitu akan presentasi kelompok, selesaikan hasil diskusi kelompok yang ada pada pertemuan 1, dan yang pertemuan 2 juga sama. Dan untuk yang pertemuan ketiga juga sama, yaitu untuk penilaian keterampilannya sama, mempresentasikan hasil diskusi tentang cara kerja pada komputer. Dan untuk pertemuan 4, 5, 6
jenis penilaiannya juga sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami yang bagian classroom. Di sini ada beberapa file. Yang pertama yaitu materi dasar-dasar komputer. Di sini kita memasukkan ada buku dasar-dasar komputernya, kemudian ada penjelasan dari kami tentang dasar-dasar komputer yang berupa penjelasan PowerPoint. Nah, ini sudah kami upload ke YouTube ya. YouTube. Next. Kemudian materi yang kedua yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Di sini kami juga mengaitkan materi tentang organisasi dan arsitektur komputer berupa PDF ya. Berupa PDF dan kemudian video penjelasannya sudah kami unggah di YouTube juga berupa PowerPoint. Next. Dan kemudian ada materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, pertemuan ketiga, itu tentang prinsip dan cara kerja komputer. Prinsip dan cara kerja komputer. Nah, di sini kami kaitkan ada link ya, ada link tentang pembahasan cara kerja komputer, kemudian kami membuat PDF. Di PDF tersebut sudah kami rangkum ya, rangkuman tentang proses dan cara kerja komputer, kemudian ada video penjelasannya yang video sama yang sudah kami upload ke akun YouTube. Next. Kemudian pertemuan keempat ada materi anatomi dan bagian-bagian perangkat gerak. Kami juga di sini mengaitkan linknya tentang pengertian anatomi. Kemudian ada video penjelasannya juga ya, video penjelasannya berupa PPT juga yang sudah kami upload di YouTube. Next. Next, Mas. Materi yang kelima, alat kerja perakitan. Nah, di sini kami telah mengaitkan video penjelasannya, karena tadi belum kami beri evaluasi pembelajarannya ya. Belum kami beri. Next, Mas. Kemudian yang terakhir yaitu ada penjelasan tentang tutorial cara perakitan komputer dengan benar. Nah, ini sudah kami jelaskan dengan berupa video yang sudah kami upload ke Facebook. Kemudian ada langkah-langkahnya, langkah-langkah cara merakit komputer ya. Nah, itu juga ada panduan-panduannya juga. Next, ya. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Memang di sini agak belum urut ya, tapi sudah ada nama-namanya. Ada evaluasi ke 1, 2, 3, 4, dan 6. Ini tentang pembahasan dari beberapa pertemuan tersebut. Kemudian ini linknya ya, ada linknya Google Form tentang evaluasi yang pertama. Ini sudah kami berikan. Nanti ketika siswa tersebut sudah mengisi atau menjawab soal-soal yang kami berikan, itu akan masuk ke akun kami dan kami periksa, kami koreksi. Nanti nilainya akan kami bagikan kepada mereka. Begitulah rinciannya dari evaluasi 1, 2, 3, 4, dan 6. Sama seperti itu, kita menggunakan evaluasinya di Google Form. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk perwakilan dari kelompok 4 dan 6, kami akhiri.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.